Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian untuk berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Kemudian kalian isi juga presensi kehadiran kalian. Materi pertama kita yaitu ketampakan alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia bermacam-macam. Ada gunung dan pegunungan, dataran, pantai dan laut, tanjung, bukit, lembah, padang rumput, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Sebagian besar bentang alam Indonesia berupa tanah yang subur. Hal ini sebagai akibat dari hujan yang teratur dan banyaknya gunung berapi. Selanjutnya, ketampakan iklim di Indonesia. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Iklim di suatu wilayah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Iklim di Indonesia itu terbagi menjadi 3, ada iklim laut, iklim tropis, dan iklim musim. Yang pertama, kita akan belajar mengenai iklim laut. Iklim laut merupakan salah satu iklim yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut juga memiliki amplitudo suhu harian, bulanan, dan tahunan yang kecil. Yang kedua, ada iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang paling dominan terjadi di Indonesia. Iklim tropis memiliki rata-rata suhu udara harian, bulanan, dan tahunan yang tinggi, yaitu lebih dari 18 derajat Celcius. Iklim tropis ini mengakibatkan banyak musim hujan yang disebut hujan naik tropika. Kemudian yang ketiga, kita belajar mengenai iklim musim. Iklim musim terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Iklim musim juga ditandai dengan pergantian musim setiap 6 bulan sekali, yaitu musim hujan dan kemarau. Materi kita yang selanjutnya yaitu menentukan dan mengembangkan ide pokok. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar lagi tentang ide pokok. Suatu bacaan umumnya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang diperkuat oleh ide atau gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk ide pokok. Materi kita selanjutnya, akibat tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Segala sesuatu memiliki dampak positif dan negatif. Demikian juga dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bila seseorang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan selalu diliputi oleh ketentraman. Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak negatif akan terjadi bila seseorang tidak bertanggung jawab atau mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Sekarang untuk tugas anak-anak di rumah, kalian kerjakan tugas-tugas ini di buku tematik kalian ya. 1. Jelaskan tentang iklim laut di Indonesia. 2. Jelaskan tentang iklim tropis di Indonesia. Sekarang kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Flora dan faunanya merupakan yang terlengkap di dunia. Berbagai jenis fauna meliputi mamalia lebih dari 500 jenis, kupu-kupu lebih dari 100 jenis, reptil lebih dari 600 jenis, burung lebih dari 1.500 jenis, dan amfibi lebih dari 250 jenis. Selain fauna, Indonesia pun terkenal kaya akan flora. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alami. Ada juga tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain iklim,
jenis tanah, relief atau tinggi rendah permukaan bumi, dan biotik atau pengaruh makhluk hidup. Adanya faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan. Iklim memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama suhu udara dan curah hujan. Saat ini, laju kepunahan spesies flora dan fauna semakin meningkat. Padahal, belum semua spesies telah terungkap keberadaannya. Bahkan, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat. Hal ini juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna, dan mikroorganisme. Beberapa jenis flora dan fauna komersial pun sudah masuk dalam daftar appendix CITES. Kecepatan hilangnya keanekaragaman hayati secara nyata, baik di tingkat global, regional, maupun nasional, sebenarnya dapat dicegah. Caranya, dengan melakukan upaya pengumpulan informasi terkini dan membangun basis data terkait beberapa jenis flora atau fauna yang terancam punah di Indonesia. Selain itu, diperlukan peran semua pihak dalam mempromosikan pemanfaatan serta pengelolaan flora dan fauna secara lestari. Untuk soal nomor 3, tuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf teks bacaan kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Untuk soal yang keempat, tuliskan 3 dampak negatif jika kita tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.